Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku di channel Amri Buku ini. Teman-teman, kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Dialog Bersama Al-Maliki, bantahan tuntas terhadap penyimpangan dan kesesatan Al-Maliki oleh Syekh Abdullah bin Sulaiman bin Mani, yang diterbitkan oleh penerbit Nasirul Haq. Ya. Judul aslinya buku inilah Hiwar Ma'a Al-Maliki fi Raddi Munkaratihi wa Dolalatihi, yang diterjemahkan oleh tim Nasirul Haq. Dan buku yang saya miliki ini adalah cetakan pertama, yakni tahun 2003 Masehi, bertepatan dengan 1424 Hijriah. Saya akan membacakan buku ini. Ini bukunya teman-teman ya. Saya akan membacakan buku ini, yakni yang ada pada halaman 46 dan 47. Pada alinea kedua. Catatan kedua tentang hadis siksa Abu Lahab diringankan. Ulama sudah mengkaji hadis tersebut, menemukan hukum dan manfaat sebanyak mungkin. Tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang berhujjah dengan hadis tersebut bahwa perayaan Maulid disyariatkan. Catatan kaki nomor 4. Di buku Al-Insaf Fima Qila fi Al-Maulid min Al-Ghulu wa Al-Ijhaf, karya Abu Bakar Al-Jazairi, ada bantahan berhujjah dengan hadis dimerdekakannya Suwaibah oleh Abu Lahab dan klaim siksa Abu Lahab dikurangi. Karena menyambut kegembiraan kelahiran Rasulullah SAW. Menurut Abu Bakar Al-Jazairi, ada beberapa ketidakjelasan seputar masalah ini. Pertama, di sejarah disebutkan Abu Lahab yang merugi ini bermimpi. Ia ditanya tentang mimpinya, lalu ia menjawab bahwa ia disiksa di neraka. Hanya saja siksanya dikurangi setiap hari Senin, dan air dalam kadar tertentu sebanyak ujung jari jemarinya. Ia mendapat perlakuan seperti itu karena gembira kelahiran Rasulullah SAW kepada saudaranya Abdul Muthalib, dan juga sebab Suwaibah menyusui Rasulullah SAW. Klaim ini tidak benar karena beberapa ulasan berikut. 1. Ulama Islam sepakat syariat tidak bisa ditentukan berdasarkan mimpi manusia. Kendati orang yang bermimpi tersebut beriman, bertakwa dan soleh, kecuali para nabi, maka mimpi mereka wahyu, dan wahyu tersebut legal. 2. Orang yang bermimpi seperti mimpi di atas adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dan orang yang meriwayatkan hadis tersebut meriwayatkannya melalui perantaraan orang lain. Jadi hadis tersebut mursal, dan hadis mursal tidak bisa dijadikan hujjah. Akidah dan ibadah tidak bisa ditentukan berdasarkan hadis mursal. Ada dugaan mimpi Al-Abbas bin Abdul Muthalib tersebut terjadi sebelum ia masuk Islam, dan mimpi orang kafir tidak bisa dijadikan hujjah menurut kesepakatan ulama. Baca buku tersebut halaman 30 sampai 31. 3. Mayoritas ulama salaf dan kholaf sepakat orang kafir tidak diberi pahala atas perbuatan baiknya jika ia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Ini benar karena Allah Ta'ala berfirman, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
Al-Furqan ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan perjumpaan dengannya. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Al-Kahfi ayat 105. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Jud'an yang biasa menyembelih unta sebanyak 1000 ekor pada setiap musim haji, menyumbangkan 1000 pakaian, dan mengajak diadakannya perjanjian Al-Fudul atau Hilful Fudul di rumahnya. Apakah itu semua berguna baginya? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak. Karena sehari pun ia tidak pernah berkata, Tuhanku, ampuni aku pada hari kiamat. Dengan semua alasan ini, mimpi di atas tidak sahih, bukan merupakan dalil dan subhat. 4. Kebahagiaan Abu Lahab dengan kelahiran keponakannya itu kebahagiaan normal, bukan ibadah. Sebab semua orang bahagia dengan kelahiran bayinya sendiri, atau bayi salah seorang saudaranya, atau salah seorang kerabatnya. Jika kebahagiaan tidak karena Allah, maka tidak mendapatkan pahala. Fakta ini melemahkan riwayat di atas. Kebahagiaan orang mukmin dengan nabinya tidak pernah hilang, karena ia selalu mencintai beliau. Kenapa kita masih perlu menyelenggarakan perayaan tahunan meriah untuk beliau? Ini jelas kebatilan dan subhat picisan tak bermakna. Kalaupun disyariatkan, kenapa landasannya kebatilan dan subhat? Allah tidak mensyariatkan amalan seperti itu, bukan karena lemah atau lupa, tapi sebagai rahmat untuk hamba-hambanya yang beriman. Segala puji bagi Allah atas karunia-Nya. Baca halaman 40-41. Jadi sekali lagi, buku ini adalah ditulis Syekh Abdullah bin Sulaiman bin Mani, yakni yang membantah buku yang ditulis oleh Alwi Al-Maliki. Semoga bermanfaat.